Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala 'azza min qail inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah, dengan qudrat dan inayah Allah Subhanahu wa taala, kita sekalian masih diberi kesempatan untuk menikmati hidup ini sampai dengan pagi hari ini setelah melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah. Kemudian kita sekalian bisa beriktikaf sambil membahas sebahagian dari firman Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang betul-betul harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang berbahagia, pada pagi hari ini insya Allah kita akan membahas awal surah Al-Mu'minun, di mana di dalamnya dijelaskan beberapa sifat dari orang-orang yang beriman. Nama suratnya saja Al-Mu'minun, orang-orang yang beriman. Di awal surat dijelaskan sebahagian tanda orang-orang yang beriman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Di dalam ayat ini diawali dengan lafaz atau huruf qad. Kemudian dilanjutkan dengan fi'il madhi aflaha. Kalau diterjemahkan secara letter dalam bahasa kita, qad itu betul-betul, litakid, untuk menguatkan. Aflaha fi'il madhi, telah bahagia.
Qad aflaha, betul-betul telah bahagia. Al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Di dalam bahasa Arab istilahnya litakid, untuk menguatkan. Dalam artian orang-orang yang mempunyai sifat-sifat nanti yang akan dijelaskan pasti akan bahagia. Sifat yang pertama orang mukmin yang pasti berbahagia itu, yang pertama, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang mukmin yang di dalam sholatnya itu khusyuk, pada khusyuk. Ada orang mukmin yang sholatnya khusyuk dan ada mukmin yang sholatnya tidak khusyuk. Di dalam ayat ini dijelaskan khosyi'un, yang khusyuk, bukan mu'addun, yang melaksanakan. Karena ketika seseorang sudah beriman, kewajiban sholat itu sudah selesai. Dalam artian tidak usah dibicarakan lagi. Kenapa tidak usah dibicarakan lagi? Karena sholat itu sudah satu kewajiban. Orang mukmin itu pasti dia harus melaksanakan sholat. Tidak boleh tidak. Kalau tidak beriman, tidak ada kewajiban. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Barang siapa yang dia kehendaki iman, silakan iman. Barang siapa yang tidak mau beriman, falyakfur, silakan tidak beriman. Itu pilihan. Orang bisa memilih iman atau tidak iman. Tapi kalau sudah iman, wayahnya sholat itu harus dikerjakan. Makanya di sini tidak dibicarakan lagi. Kan? Orang mukmin itu sudah pasti harus melaksanakan sholat. Dan sholat satu-satunya kewajiban yang sama sekali tidak boleh ditinggalkan. Kalau kewajiban lain, ada uzur, bisa tidak dikerjakan pada waktu itu. Puasa umpamanya, dalam perjalanan bisa buka,
zakat. Kalau tidak nisab, ya tidak usah dikerjakan. Naik haji tidak mampu, tidak usah dikerjakan. Tapi kalau sholat, kapan saja, di mana saja, sedang apa saja harus dikerjakan. Satu-satunya kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sama sekali tidak boleh ditinggalkan. Bahkan di dalam fikih ada salah satu mazhab yang mengatakan tidak ada qadha di dalam sholat. Kenapa tidak ada qadha? Harus dikerjakan. Kalau sedang normal sambil berdiri, tidak normal sambil duduk, sambil berbaring, bahkan sambil tidur. Bisa juga sambil duduk di kendaraan umpamanya. Dalam keadaan normal ada air, wudu dulu, tidak ada air, tayamum. Saking wajibnya salat. Dan salat itu satu-satunya kewajiban yang langsung diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Isra dan Mi'raj. Kalau kewajiban yang lain melalui malaikat Jibril alaihissalam. Pernah dulu saya katakan, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan sholat kepada kita dengan sebegitu wajibnya. Tujuannya adalah dan tiada lain agar supaya kita selalu ingat kepada Allah. Karena Allah yang menciptakan kita, yang menghidupkan kita, yang memberi berbagai-bagai anugerah dan kenikmatan kepada kita, dan yang akan memanggil kita untuk menghadap kepadanya. Innani anallah. Sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Fa'budni, mengabdilah kau kepadaku. Karena tujuan diciptakannya kita untuk mengabdi kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Wa aqimis sholata, dan kerjakanlah sholat. Li dzikri, untuk mengingat kepadaku. Agar supaya kita selalu ingat kepada Allah. Dalam satu hari satu malam kita diwajibkan untuk menghadap kepadanya. Diawali dengan ucapan Allahu Akbar. Allah Maha Agung, yang lainnya kecil. Kewajiban sholat sudah selesai bagi orang mukmin, tidak usah dibicarakan lagi. Yang dibicarakan sekarang sifat daripada sholat tadi. Orang mukmin yang betul-betul bahagia adalah orang-orang mukmin yang sholatnya khusyuk. Khusyuk itu artinya ayyakunal qalbu mutmainnan sakinan fi muhimmatihi hadhihi. Hati itu hendaknya tenang, diam, sadar pada fungsinya.
ketika kita sholat, hati itu dan pikiran itu harus tenang bahwa kita itu sedang sholat. Begitu Allahu Akbar, di dalam hati kita tidak ada pikiran lain kecuali sholat. Fala yanshaghilu bi ayyi syai'in ghairu sholat. Tidak memikirkan yang lain-lain selain sholat. Allahu Akbar. Kita mah kadang-kadang begitu Allahu Akbar kemana-mana. Ya banyak. Dulu kan pernah saya ceritakan kan, zaman Abu Hanifah pada suatu waktu keadaan itu tidak aman. Ada seseorang punya emas, karena takut ada yang merampok, emas itu dikubur di ruang. Orang Bandung bilangnya di ruang ya, dikubur, ditanam di dalam tanah. Saking tidak maunya atau takutnya ada orang yang merampok. Lama keadaan itu, Bu, tidak aman. Kemudian setelah aman lagi, dia peluk dengan emas tersebut, cuma lupa di mana nanamnya ini. Karena dulu itu kan tidak konsentrasi atau yang penting di ruang saja dikubur. Saking bingungnya orang tersebut datang kepada Imam Abu Hanifah. Wahai Imam, dulu ketika keadaan tidak aman, saya itu menyimpan emas dan menguburnya di dalam tanah. Di rumah saya katanya, tapi lupa di sebelah mana. Kata Imam Abu Hanifah, emang saya dukun katanya. Kalau nanya masalah sholat, masalah zakat, masalah hal-hal yang harus kita kerjakan setiap hari katanya, silahkan. Tapi orang tersebut kekeh. Wah Imam, saya tidak akan berangkat lagi dari sini kalau tidak ditujukan. Akhirnya kata Imam Abu Hanifah, sudah begini sajalah. Nanti malam bangun, ambil air wudhu. Setelah ngambil air wudhu, sholat 2 rakaat, sing khusyuk katanya. Karena emasnya itu ingin ketemu, biasanya enggak bangun malam, dia bangun Pak. Seperti kita. Begitu tengah malam, dia bangun. Ngambil wudhu. Kemudian karena disuruh sholat yang khusyuk, karena mau khusyuk sholatnya. Begitu membaca takbir, Allahu Akbar, dia berupaya khusyuk setengah mati. Di pikirannya apa? Ketika dulu mengubur
emas ini dari kanan sekian langkah, dari kiri sekian langkah, depan sekian langkah, belakang sekian langkah. Ingat dia. Entah selesai sholatnya atau tidak, ngajeleng katanya Bu itu. Dilangkahi 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Walingis, betul. Ada emasnya. Paginya laporan kepada Imam Abu Hanifah. Alhamdulillah Imam, emas itu sudah ketemu. Kenapa bisa ketemu katanya? Kan semalam disuruh bangun katanya. Kemudian ambil air wudhu. Kemudian sholat. Ketika saya memulai sholat katanya, saya mau khusyuk sekali. Begitu Allahu Akbar, ingat katanya. Bagaimana komentar Al-Imam Abu Hanifah? Begitulah setan mengganggumu. Jadi setan itu bagaikan pencuri katanya. Tidak akan mengintai rumah yang kosong, tapi rumah yang isi. Kita pun sama, ketika kita hati kita itu isi, disitulah setan menggoda katanya. Artinya kan tadi ketika orang sholat mau khusyuk itu godaannya itu sangat banyak sekali. Minimal pikiran kita kemana-mana. Nah, sekali lagi khusyuk itu ayyakunal qalbu mutmainnan sakinan fi muhimmatihi hadhihi. Hati kita itu tenang, fokus di dalam peran pada waktu itu, yaitu ketika kita sholat kita harus sadar bahwa kita sedang sholat, bukan hanya menjauhi larangan-larangan sholat saja. Itu pun sudah selesai. Begitu Allahu Akbar, tidak boleh bicara yang lain. Tidak boleh makan dan minum dan sebagainya, itu mah sudah selesai. Nah, lebih dari itu, hati kita sadar bahwa kita sedang sholat. Bahkan di dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, wasta'inu bis-sabri was-shalah, yang dulu telah kita bahas. Berpegang teguhlah di dalam hidup ini dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Salat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Di dalam ayat itu dijelaskan siapa orang-orang yang khusyuk itu. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqi rabbihim, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa dia akan menemui Tuhannya. Wa annahum ilaihi raji'un, dan mereka itu akan kembali kepada. Orang khusyuk itu orang yang meyakini bahwa dia akan meninggal, akan mati. Makanya kalau kita ingin khusyuk sholat, ingat mati. Karena ingat mati itu indikasi daripada khusyuk. Jadi selain kita sadar hati kita bahwa kita sedang melakukan sholat, juga kita harus yakin bahwa kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Itu yang pertama. Bahkan orang-orang arifin, ahli tasawuf, itu lebih ekstrim lagi, Pak. Bagi mereka, kata dia, innalladzi yata'ammadu ma'rifata man ala yaminihi aw man ala yasarihi fi shafi tabtulu sholatuhu. Kalau ada orang ketika sholat kemudian sengaja dia ingin mengetahui siapa orang yang di sebelah kanan dia dan siapa orang yang di sebelah kiri dia, batal sholatnya katanya. Menurut ahli tasawuf, Pak. Kalau ahli fikih enggak. Yang penting begitu Allahu Akbar, larangan sholat kita jauhi, sah sholatnya. Menurut orang tasawuf, kalau Allahu Akbar, siapa di kanan, siapa di kiri, batal katanya sholatnya. Saking harusnya khusyuk. Kemudian pada zaman Sayyidina Umar ada seseorang dia sholat, kemudian tangannya itu ngusap-ngusap jenggot katanya. Allahu Akbar, begini atau kumis. Kemudian setelah beres sholat, kebetulan waktu itu Umar sholatnya di belakang, ditegur Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar, lau khosya'a qalbuka la khosya'at jawarihuka. Jika hatimu itu khusyuk, maka anggota badanmu pun akan diam khusyuk. Ya. Kenapa? Karena yang menyuruh anggota badan yang lain itu bergerak adalah hati. Kata Imam Ghazali, al-qalbu malikun wal jawarihu khuddam. Hati itu adalah raja. Seluruh anggota badan itu adalah pelayan. Pelayan itu bagaimana tuannya katanya, kan? Makanya di dalam bahasa Sunda kan ada istilah kalau orang yang bingung, kan? Lempang ngagugu indung suku. Bukan ngagugu indung suku, tapi ngagugu hati, kan? Nah, jika hatimu itu khusyuk, maka seluruh anggota badan pun akan khusyuk, akan diam. Nah. Li'annal jawarih tastamiddu taqatuha minal qalbi. Karena anggota badan itu mengambil, kan, kekuatannya itu, potensinya itu dari hati. Jadi segala sesuatu itu juga sumbernya hati. Makanya di dalam hadis Rasulullah mengatakan, ala inna fil jasadi mudghatan. Wahai, bahwa sesungguhnya di dalam badan itu ada segumpal darah. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Jika segumpal darah itu baik, maka seluruh badan itu akan baik. Wa idza fasadat
fasadal jasadu kullu. Jika segumpal daging itu rusak, maka seluruh anggota badan itu juga rusak. Ala wahyal qalbu. Ingatlah bahwa segumpal darah itu adalah hati. Hati itu al-qalbu ada dua macam. Yang pertama al-qalbul maddi, hati fisik. Dalam bahasa Arab istilahnya al-kabid. Kalau perut kita dibelah itu ada hati, ya, namanya al-kabid. Yang kedua al-qalbul ma'nawi, hati yang bersifat ma'nawi. Dalam bahasa Arab istilahnya al-fuad, kan? Al-qalbu hati, kalau fisiknya namanya al-kabid. Dalam bahasa kita hati juga, kan? Al-qalbul ma'nawi yang ada di dalamnya itu, yang nilainya itu namanya al-fuad. Kadang-kadang hati fisiknya ada, tapi hati maknawinya tidak ada. Seperti ibunya Nabi Musa. Ketika Nabi Musa disuruh dilemparkan ke laut. Wa asbaha fuadu ummi Musa farigha, kata Allah. Jadilah hati ibunya Musa kosong. Kalau hati fisiknya ada, tapi hati dalamnya gak ada, siapa orang yang tega anaknya dibuang ke laut? Nah, khusyuk di sini berkaitan dengan hati yang sifatnya itu maknawi. Hati fisiknya mah ada, tapi kadang-kadang fuad atau hati maknawinya nggak ada kesana kemari, gitu kan? Jadi sifat yang pertama itu, orang mukmin yang berbahagia itu adalah orang mukmin yang sholatnya itu khusyuk. Dan khusyuk itu berkaitan dengan nilai. Kita fokus, kita sadar bahwa kita sedang sholat. Bukan hanya sekedar sholat. Sifat yang kedua, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang mukmin yang berbahagia itu adalah orang mukmin yang terhadap segala sesuatu yang tidak ada gunanya, al-lagwu. Dalam bahasa Arab, al-lagwu itu sesuatu yang tidak ada gunanya. Mu'ridun, dia berpaling, tidak mengerjakan sesuatu pekerjaan yang tidak ada manfaatnya, yang tidak ada gunanya. Jadi apa yang dia kerjakan pasti sesuatu yang ada gunanya. Coba. Al-lagwu dalam bahasa Arab al-kalam alladzi la faidata minhu, ucapan, perkataan yang
tidak ada gunanya. Wa yutlaqu aidan ala kulli fi'lin la jadwa minhu. Juga kata-kata al-laghu itu diterapkan kepada setiap pekerjaan yang tidak ada gunanya. Asalnya kata-kata al-laghu itu walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, tidak berkata yang tidak ada faidahnya, tidak ada gunanya. Tapi artinya berkembang menjadi setiap pekerjaan, bukan hanya perkataan yang tidak ada gunanya. Wa ahlul ma'rifah yad'una lil-lagwi mi'yasan. Ahli ma'rifah ini orang yang lebih tinggi lagi derajatnya. Dia membuat kriteria tentang al-lagwu tadi, hal-hal yang tidak ada gunanya itu. Menurut dia bukan hanya sekedar sesuatu yang tidak ada gunanya katanya, tapi kata dia, kata mereka ahlul ma'rifah itu, kullu amalin la yanalu alaihi thawabun minallahi fahuwa laghun. Setiap amal yang tidak menghasilkan pahala itu adalah laghun katanya. Coba kan amal kita, apa yang kita kerjakan bisa menghasilkan pahala, bisa tidak menghasilkan pahala. Sesuatu yang berguna kadang-kadang juga tidak menghasilkan pahala kalau umpamanya diam saja begitu kan. Nah, kalau menurut ahli ma'rifah itu lebih tinggi lagi. Kalau menurut ahli fikih yang penting kita tidak mengerjakan segala sesuatu yang tidak ada gunanya, atau tidak berbicara yang tidak ada faidahnya. Tapi menurut ahli ma'rifah, setiap pekerjaan kita itu, setiap amal kita itu harus menghasilkan pahala, Bu. Apa saja yang kita kerjakan harus menghasilkan pahala. Kalau amal kita, pekerjaan kita tidak menghasilkan pahala, termasuk laghun katanya, kata mereka kan? Jawab. Untuk meningkatkan derajat kita, jangan ya. Jadi apa yang kita kerjakan, bahkan apa yang kita pikirkan harus menghasilkan pahala. Nah, kata dia, lidzalika ihris daiman ala an takuna harakatuka kulluha lillah hatta tusaba alaiha. Kita harus pegang ini, Pak. Oleh karena itu, hendaknya segala gerak kita, bukan hanya pekerjaan, Bu. Segala gerak kita harus ditujukan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita renungkan, Pak. Segala gerak kita, apalagi amal kita, pekerjaan kita harus ditujukan lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala.
tidak ada gerak, tidak ada pekerjaan, tidak ada amal yang tidak diniati karena Allah Ta'ala. Hatta yusaba alaiha, sehingga kau akan diberi pahala oleh Allah. Coba kan. Orang mukmin yang berbahagia itu adalah orang mukmin yang segala tindak tanduknya, bahkan gerak dan langkahnya harus ditujukan lillahi ta'ala. Itu sifat yang kedua. Kemudian yang ketiga, walladzina hum lizzakati fa'ilun, orang-orang yang terhadap zakat mengerjakan. Kenapa di dalam ayat ini tidak diungkapkan walladzina hum 'aniz zakati mukhrijun? Umpamanya orang-orang yang terhadap zakat mengeluarkan. Zakat itu dikerjakan atau dikeluarkan? Kan dikeluarkan, bukan dikerjakan zakat itu. Kenapa di sini tidak walladzina hum 'aniz zakati mukhrijun? Karena bagi orang mukmin seperti salat tadi, sudah selesai masalah zakat, harus dikeluarkan bagaimanapun. Orang mukmin yang tidak mengeluarkan zakat tidak termasuk kategori mukmin. Karena sudah kontrak kalau menurut kita. Begitu mukmin, wayahna salat itu harus dikerjakan. Zakat itu harus dikerjakan, dikeluarkan. Tapi di sini walladzina hum lizzakati fa'ilun, orang-orang yang terhadap zakat mengerjakan. Artinya ketika dia mencari rezeki, ketika dia bekerja, di dalam hatinya itu sudah ada niat zakat. Begitu dia bekerja, mencari rezeki, di dalam hati itu sudah ada niat zakat. Bukan hanya sekedar mencari uang, mencari harta. Kebanyakan jangan tiga kan, nggak ada pikiran ke sana. Yang penting mencari aja kan. Baru ketika sampai waktunya ingat zakat mengeluarkan, bukan begitu. Jadi sejak awal ketika kita mencari rezeki, ketika kita mencari harta, sudah ada niat zakat. Makanya fa'ilun di sini itu simbol. Ketika orang bekerja sudah ada niat zakat. Lebih dari itu, mendorong agar supaya kita sungguh-sungguh. Ya? Mendorong kita sekalian supaya menghasilkan yang banyak. Kaya itu disuruh sebenarnya. Ini menyuruh kaya apa ya sebenarnya? Menyuruh kaya. Kenapa? Karena orang yang hartanya itu sedikit tidak utang zakat. Yang zakat itu jika hartanya banyak sampai kepada nisab.
Coba hebatnya ajaran Islam kan? Nyuruh kaya, Pak. Bahkan di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan kadal fakru ayyakuna kufran. Kadang-kadang fakir itu bisa jadi kafir. Alam semesta disediakan untuk kita. Khalaqtul asya'a min ajlik. Aku menciptakan segala sesuatu untukmu, tinggal mau katanya. Bahkan kadang-kadang saya berpikir orang yang nganggur itu pemalasan, Pak. Apalagi di kita. Segala macam ada. Tinggal mau. Dan alhamdulillah kita bersyukur dijadikan selain dijadikan sebagai umat Islam, orang yang beriman, kita dijadikan sebagai bangsa Indonesia. Apa enak hidup di Indonesia itu, segala macam ada. Tinggal mau. Itulah diantaranya. Ini di awal surat Al-Mu'minin itu ada 6 sifat orang-orang mukmin yang berbahagia. Ada nanti 3 sifat lagi dari sifat-sifat orang mukmin yang pasti akan berbahagia. Dan ini semua tadi yang 3 saja itu bisa dikerjakan oleh kita semua, Pak. Bukan monopoli seseorang. Semua di antara kita bisa dan harus mengerjakan yang tadi itu. Minimal yang 3. Insya Allah nanti kita bahas yang 3 lagi. Salat harus khusyuk. Gerak dan langkah kita selalu mengerjakan sesuatu yang ada gunanya. Lebih dari itu, gerak dan langkah kita selalu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, ketika kita mencari rezeki, ketika kita mencari harta, ketika kita berusaha, di dalam hati kita itu nempel bahwa kita akan menunaikan zakat. Mudah-mudahan 3 sifat ini ada di kita semua dan bisa dikerjakan oleh kita semua. Dan insya Allah nanti ada 3 sifat lagi juga harus ada pada diri kita dan juga harus kita kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita akan mempunyai sifat orang mukmin yang betul-betul bahagia. Dan nanti di akhir itu kita itu sebagai pewaris surga yang paling atas, yaitu surga Firdaus. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.